Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Cucuk Gunarto dari SMA Negeri 1 Kendal. Saya di sini sebagai tim kontra tidak setuju apabila Dewan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Argumentasi tim pro menyatakan bahwa kesalahan cara mendidik anak oleh orang tua diakibatkan ketidaksiapan serta ketidaktahuan mereka bagaimana cara mendidik anak. Faktor stigma serta paksaan oleh pasangan juga mempengaruhi kesiapan dalam mengurus anak. Menurut saya, ada banyak faktor yang mengakibatkan ketidaksiapan orang tua dalam mengasuh anak. Seperti pada kasus di dusun pelosok pedalaman, mereka yang sudah memasuki usia berkeluarga akan menikah dan merawat anak dengan cara yang mereka ketahui secara budaya dan kebiasaan masyarakat. Jadi, kewajiban tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini, dikarenakan faktor lain yang tak kalah penting, yaitu akses pendidikan orang tua tadi yang belum tentu sesuai dengan standar pemerintah karena kesulitan akses. Akses infrastruktur serta fasilitas dari pemerintah sebagai penunjang hidup harus dilayakan terlebih dahulu sebelum diberlakukan uji kelayakan tersebut. Pada argumentasi tim pro, dinyatakan bahwa kesiapan psikologis menjadi masalah dalam kelayakan dan persiapan asuh orang tua. Menurut kami, faktor yang lebih mempengaruhi kesiapan dan kelayakan pola asuh orang tua adalah kurangnya sosialisasi serta edukasi mendalam terkait asupan gizi dan gaya hidup orang tua tersebut. Kemudian, yang jauh lebih penting sebelum mewajibkan uji kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini adalah akses dan fasilitas kesehatan sebagai penunjang pola asuh anak-anak. Lagi-lagi dalam kasus di dusun kampungan, para orang tua tidak mampu memberikan pola asuh anak secara layak dipengaruhi juga karena tidak adanya infrastruktur serta fasilitas yang mampu menunjang pola asuh layak seperti posyandu, imunisasi, makanan serta asupan gizi bagi bayi. Menurut saya, pihak pemerintah tidak bisa sepenuhnya bertanggung jawab pada kehidupan tiap individu masyarakat. Tidak semua masyarakat mampu dijangkau fasilitas dari pemerintahan. Oleh karena itu, kewajiban tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak bukanlah solusi untuk mengatasi kesalahan pola asuh masyarakat. Pemerintah seharusnya membenahi terlebih dahulu akses pendidikan serta menjamin kelayakan hidup bagi setiap masyarakat. Kemudian, tim pro menyatakan bahwa masa depan anak yang temperamen serta memiliki masa depan yang suram dipengaruhi karena kondisi psikologis dan kesalahan asuh oleh orang tua. Pada tahap kehidupan anak-anak, lembaga keluarga merupakan lembaga sosial pertama dalam pengenalan nilai dan norma sosial. Namun, lembaga sosial seperti pendidikan adalah yang utama dalam membentuk sifat dan karakter anak-anak. Karena pada fase tersebut, anak-anak akan sangat terpengaruh dengan lingkungan sekitar, bukan hanya dari lembaga keluarga saja. Dan menurut kami, kesalahan asuh ketika bayi bukanlah hal yang terlambat untuk membenahi sikap anak-anak. Karena kembali lagi saya tegaskan bahwa sikap dan karakter anak-anak dominan terbentuk melalui interaksi sosial seperti pada pendidikan dan lingkungan sekitar. Tidak hanya didapat dari gaya asuh oleh orang tua saja. Kemudian, saya tidak setuju dengan argumen tim pro yang menyatakan bahwa kesalahan pola asuh pada anak diakibatkan karena ketidaktahuan cara asuh oleh orang tua yang terjadi tanpa sengaja, namun murni karena ketidaktahuan mereka. Menurut saya, keadaan finansial ekonomi keluarga seringkali menjadikan pola asuh tidak layak oleh orang tua. Peran orang tua sebagai pengasuh terkadang gugur karena kebutuhan ekonomi, seperti banyaknya kasus TKW yang meninggalkan bayi dan balita. Kebutuhan ekonomi serta kasus perceraian dini juga menimbulkan faktor ketidaklayakan pola asuh anak. Oleh sebab itulah, saya tidak setuju apabila mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Pemerintah harus terlebih dahulu mengedukasi mengenai kesiapan ekonomi finansial serta kondisi psikologis pranikah. Menurut saya, pemerintah harusnya terlebih dahulu memberikan bimbingan serta sosialisasi menyeluruh untuk masyarakat yang hendak memasuki fase berkeluarga. Kemudian, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang layak bagi setiap masyarakat sampai pelosok-pelosok pedalaman. Karena menurut saya, kesulitan akses pemenuhan hidup menjadi alasan pola asuh anak yang kurang layak. Terima kasih.